pemirsa Unas TV, senang sekali saya Suni Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Abdi Negara Nurdin yang dikenal sebagai Abdi Sleng mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Komisaris PT Telkom Indonesia. Abdi Sleng memilih untuk memberikan dukungannya kepada paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dalam kontestasi politik mendatang. Keputusan ini menarik perhatian publik, menyisakan pertanyaan tentang dampaknya terhadap dinamika politik di Indonesia. Abdi Negara Nurdin yang lebih dikenal sebagai Abdi Sleng mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia. Keputusan ini diumumkan bersamaan dengan deklarasinya untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Abdi Sleng selain dikenal sebagai seorang musisi ternama, juga aktif dalam dunia politik. Langkah ini mengejutkan banyak pihak mengingat posisinya sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan BUMN terkemuka di Indonesia. Dalam menggali pandangan secara akademis terkait peristiwa ini, dosen politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari SIP MSI, memberikan analisis terhadap keputusan Abdi Sleng ini. Menurutnya hal ini mencerminkan perkembangan dinamika politik di Indonesia. Iya, kalau dilihat dari keputusan yang diambil itu memang langkah yang seharusnya diambil oleh pejabat publik ya, apalagi di tahun politik. Kenapa? Karena menghindari untuk menggunakan fasilitas negara untuk menunjukkan dukungan pribadi adalah hal yang seharusnya dilakukan. Bagaimanapun situasi kontestasi akan menjadi tidak adil ketika kemudian segala hal-hal yang melekat, misalnya profesinya dan posisinya sebagai pejabat negara itu lantas kemudian dipakai untuk memenangkan ataupun untuk mendukung salah satu pasangan calon. Jadi saya melihat bahwa langkah yang dilakukan oleh seorang komisaris BUMN untuk mundur dan menunjukkan dukungannya itu adalah langkah yang seharusnya diambil. Ya, saya kira setiap orang punya hak untuk memilih ya. Itu harus dihormati karena itu diberikan oleh konstitusi langsung kepada setiap warga negara, berhak secara pribadi untuk menentukan pilihan politiknya masing-masing. Yang kemudian menjadi tidak bisa diterima oleh publik adalah ketika kemudian mereka diamanahi satu jabatan publik, lantas kemudian posisi dan wewenang yang dimiliki tersebut dipakai untuk menggolkan apa yang menjadi kepentingan pribadinya. Nah, kalau misalnya banyak pebisnis, banyak tokoh-tokoh yang punya posisi strategis misalnya, lantas kemudian memiliki dukungan pribadi, selama itu mereka dalam posisi pribadinya, maka itu adalah hak mereka dan itu silahkan digunakan. Itu kita tidak bisa masuk ke ranah itu hak mereka. Tetapi sekali lagi ketika jabatan publik melekat dalam posisinya sebagai seorang pejabat publik, lantas kemudian segala wewenang yang timbul dan segala pengaruh yang timbul karena posisi publik tersebut itu kemudian dialokasikan untuk mendukung salah satu pasangan calon misalnya, salah satu tokoh politik, maka itu akan melukai semua masyarakat, saya kira seluruh rakyat Indonesia, karena ya kita tahu mereka diberikan fasilitas, mereka diberikan wewenang, dan yang membiayai itu, yang memiliki itu sebenarnya adalah negara, bukan punya pribadi. Jadi dasar seperti ini harus diberikan batas yang jelas, mana yang boleh mereka gunakan sebagai pribadi dan mana ketika jabatan publik itu melekat dengan segala wewenang dan kemudian pengaruhnya. Dalam debat calon wakil presiden pada Minggu 21 Januari 2024, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyoroti perbedaan pendapat terkait penggunaan baterai mobil listrik antara dirinya dan rivalnya, Caimin. Gibran mengejutkan dengan pertanyaannya tentang sikap Caimin terhadap penggunaan litium ferrofosfat dalam baterai. Sementara juga menuduh pembohongan publik terkait penggunaan baterai berbasis nikel oleh Tesla. Dalam debat calon wakil presiden yang berlangsung pada Minggu 21 Januari 2024, atmosfer menjadi tegang ketika calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menantang rivalnya Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa dengan Caimin terkait pemilihan jenis baterai mobil listrik. Gibran menyindir tim sukses Caimin, Thomas Lembong, yang kerap menggaungkan penggunaan lithium ferrofosfat atau LFP dalam baterai mobil listrik. Dia mempertanyakan sikap Caimin terhadap penggunaan baterai berbasis nikel, khususnya dalam konteks penggunaan LFP yang dianggapnya menjadi fokus tim sukses Caimin. Dalam debat tersebut, Gibran juga menuduh Thomas Lembong melakukan pembohongan publik dengan mengklaim bahwa Tesla sudah mulai menggunakan LFP dan tidak lagi menggunakan baterai berbasis nikel.
Namun, klaim ini dipertanyakan oleh Gibran sebagai bentuk kebohongan publik. Meskipun Indonesia kaya akan cadangan nikel, penggunaan nikel murni untuk baterai menjadi terbatas, karena kandungannya tidak mencukupi untuk diproses sebagai baterai. Selain itu, sebagai negara bukan penghasil litium, Indonesia harus mengimpor bahan tersebut untuk produksi baterai, menambah kompleksitas dalam rantai pasok baterai. Namun, penggunaan campuran berbahan nikel dalam baterai mampu meningkatkan kepadatan energi, meskipun meningkatkan resiko panas yang cepat pada baterai. Dalam menghadapi tantangan global dalam peralihan menuju mobilitas ramah lingkungan, industri mobil listrik semakin mendapatkan perhatian. Namun, Indonesia yang dikenal kaya akan cadangan nikel, menghadapi hambatan dalam memanfaatkan kekayaan alamnya untuk produksi baterai mobil listrik. Ya, jadi itu yang pertama kita tahu dulu, bahwa memang nikel, kita salah satu penghasil nikel terbesar, cadangan nikel terbesar di dunia. Ya, untuk utamanya nikel yang sifatnya laterit. Nikel laterit. Itu nikel itu dari tambang, tapi itu kan baru dia mungkin 1,7% atau kurang dari 1,7 atau dia 1,8%, masih sedikit sekali. Karena di sana masih banyak unsur-unsur pengotornya, sehingga dilakukanlah proses di sini. Naiklah tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa ada NPI yang hanya nickel pig iron yang hanya sampai 15%, paling tinggi 15%. Kemudian ada ferronikel yang ya sampai ya mungkin sekitaran 25%, dan ada juga yang nikel mate yang 78% yang banyak yang dihasilkan oleh Vale itu, PT Vale. Dan ada juga yang dihasilkan melalui proses expand. Yang secara kimia, bukan secara panas tadi. Ya, tadi itu 3 adalah panas. Itu untuk menjadi dia baterai, maka kan tadi itu baru di 15%, 25%, 78%. Ya kita harus tingkatkan lagi untuk dia menjadi ya nikel yang siap pakai untuk baterai. Persoalan yang dihadap bahwa litium itu kita bukan penghasil litium. Kita tidak dalam kategori negara dengan penghasil litium. Sehingga ya ini untuk mengembangkan ini ya memang kita harus bekerja sama dengan negara lain yang menjadi penghasil litium. Kita ada di sini, ada nikel. Itulah yang bisa kita buat menjadi lithium ion. Lithium ion ini ada lithium ion namanya. Lithium ion ini Li ion. Itu. Ini lithium ion. Ini dengan kecil begini bisa tadi hitungan kita adalah mungkin bisa menghasilkan 16 watt per hour, 16 watt hour ya. Ini bisa kita menghasilkan. Itu karena kalau lithium itu punya itu karena yang paling bagus sekarang untuk menghasilkan energi yang tinggi, kapasitas energinya itu ada densitas energinya bagus ya lithium. Kita tambahkan lagi nikel, mangan kobalt NMC. Itu ada yang tipenya yang NMC, tambahkan nikel untuk menaikkan lagi densitasnya sampai kita bisa dapatkan 3,7 volt, 4,5 ampere hour. Itu. Jadi dia memang tinggi. Jadi kalau kita mau pakai dia di mobil atau di motor, ini kita susun. Motor butuhnya berapa volt? 60 volt ini dia punya motor. 60 volt. Kita susun ini menjadi 60. Saya butuh ampernya segini. Saya susun lagi. Akhirnya dia berbentuk satu baterai yang besarnya begini. Pasang di ini. Sehingga ini jadi dia hanya butuh sedikit saja sempat untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan. Itu kelebihan daripada lithium ion. Ada juga yang ada NMC, ada NCA yang sekarang ini tuh nikel, kobalt, aluminium ini yang banyak. Semuanya mengandung nikel kalau lithium ion. Tetapi ada yang bilang, bukan yang bilang, memang safety-nya ini kalau dia pakai nikel, safety-nya memang yang masih perlu ditingkatkan. Itulah dicarilah satu baterai yang lain, tapi base-nya tetap lithium.
Dicarilah yang dianggap lebih aman, utamanya untuk pemakaian yang besar ya, seperti mobil apa dan sebagainya. Itulah yang muncullah lithium iron phosphate atau LFP, lithium ferrophosphate gitu ya. Itu dianggap bahwa lebih aman, lebih safety gitu. Tetapi dia punya densitas energi rendah. Biasanya itu dia seperti 3,2 volt. Artinya kalau ini 3,2 volt dikali segini, jadi kan lebih kecil energinya, sehingga dia butuh lebih banyak, lebih besar ruang yang dipakai. Itulah yang bisa kita. Jadi kalau kita mau pakai di motor boleh, pakai di mobil boleh, sepanjang ruangannya mungkin dia ini. Ini karena safety-nya ya butuh perawatan yang lebih. Kemudian ada komponen lain yang bisa membuat dia safety-nya bisa dijaga. Inilah, ini alatnya untuk memproteksi semuanya. Iya, itu yang panasnya tadi. Jadi untuk membuat dia safety, ini namanya Battery Management System (BMS). Terbuat dari apa itu? Ini dirangkai elektronik di dalam. Elektronik. Kayak nikel dan enggak pakai itu. Ini ada tonji di dalam mengontrol sistem. Jadi orang-orang elektro ini yang bekerja membuat ini. Saya kira itu yang ya. Dengan demikian, Indonesia dihadapkan pada tantangan dan peluang dalam industri baterai mobil listrik. Sementara potensi cadangan nikel yang melimpah menjadi aset yang berharga. Upaya untuk mencapai kemandirian dalam produksi baterai akan memerlukan inovasi teknologi dan kerjasama internasional yang kuat. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. 29 Januari 2024, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin menggelar acara Disnatalis yang ke-28 di Aula Gedung Dekanat Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Acara perayaan Disnatalis Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin diselenggarakan di Aula Gedung Dekanat Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Dihadiri oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Sivitas Akademika, alumni, serta undangan lainnya. Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Profesor Safruddin SPI MP PhD, dalam sambutannya sedikit menceritakan mengenai terbentuknya Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dari tahun 1996. Dalam kesempatannya, dalam wawancara Profesor Safruddin SPI MP PhD, Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, mengatakan kontribusi pada fakultas terhadap perkembangan ilmu kelautan dan perikanan, serta hal yang berkesan selama menjadi bagian dari fakultas. Turut pula Ketua Departemen Ilmu Kelautan Hairul Amri STMSI Stud, serta Ketua Departemen Perikanan Dr. Fahrul SPI MSI. Kemeriahan acara Disnatalis Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan disertai dengan suguhan pemutaran video lawas para sivitas akademika dari tahun ke tahun, penyerahan cenderamata untuk dosen purna bakti serta serah terima jabatan kepada tenaga kependidikan yang akan pindah tempat kerja. Dalam wawancara Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengatakan harapan khusus terhadap capaian yang ingin dicapai oleh Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, serta memberikan pesan dan motivasi untuk para mahasiswa dan staf Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan pada Disnatalis kali ini. Akhir dari kemeriahan ini ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan dan para wakil dekanat Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Hari ini FIKP berulang tahun yang ke-28 sebagai fakultas yang berkontribusi pada kemaritiman. Kita berharap terus-menerus mengembangkan diri sehingga prestasi-prestasi akademik dan non-akademik terus bisa mewarnai FIKP dan juga sekaligus mewarnai prestasi di UNHAS. Saya sangat salut dan juga bersyukur bahwa FIKP di usianya ke-28 semakin berkembang, baik SDM-nya, fasilitasnya,
juga karya-karyanya semakin banyak. Yang menarik justru adalah kolaborasi internasional juga sangat berkembang, sehingga saya sangat berharap pada KAN dengan seluruh pasukannya, baik itu pimpinan fakultas, kadep, kaprodi, kepala laboratorium, dosen dan juga mahasiswa tidak berhenti untuk berkontribusi dalam pengembangan SDM dan juga penelitian-penelitian dan pengembangan untuk sektor kelautan dan perikanan. Kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan, pertama kepada dosen, saya sangat berharap bahwa dosen-dosen FIKP bisa semakin produktif di seluruh dharma, baik itu pengajaran yang semakin baik, kemudian penelitian yang semakin mumpuni, memberi solusi terhadap masyarakat, dan juga tentu bagian dari upaya kita untuk memperbaiki pengabdian. Kepada seluruh mahasiswa FIKP, saya sangat berharap bahwa saudara-saudara bekerja keras, belajar keras, tapi juga bekerja berkelompok, belajar bersama di dalam meniti karier sebagai mahasiswa yang kelak akan menjadi SDM unggul di dalam membangun Indonesia sebagai negara maritim. Peluang kita besar, tentu memerlukan SDM yang juga kuat, dan mahasiswa FIKP UNHAS memiliki kesempatan untuk itu. Kepada seluruh tendik dan pendukung lainnya, kita berharap bahwa proses administrasi dan support yang lain terus diperbaiki sehingga proses akademik dan non-akademik di FIKP semakin kondusif, aman, tentram, dan juga tentu kita harapkan suasana kondisi lingkungan yang semakin kondusif untuk berkembangnya kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan akademik di kampus, termasuk untuk internasionalisasi. Saya melihat ada beberapa mahasiswa asing, juga dosen asing di sini. Ini adalah pertanda bahwa kita telah membuat suasana atau iklim di mana para akademisi dari luar juga semakin tertarik untuk datang ke FIKP UNHAS. Cukup? Ya, oke. Ya, jadi seperti misalnya di visi misi kami menjadi pusat rujukan pengolahan sumber daya perikanan dan pesisir di Indonesia. Makanya kemudian kami punya komitmen untuk pengembangan SDM, dan selain itu juga kami sebagai fakultas yang mau mengambil banyak peran untuk mewujudkan visi misi universitas, yaitu membentuk alumni yang memiliki basis pengetahuan di bidang kemaritiman. Makanya kemudian di FIKP untuk tahun ini misalnya, itu sudah banyak program-program yang terkait dengan internasionalisasi. Di mana misalnya kemarin ada tamu dari Tasmania untuk inbound student, dan hari ini kami kedatangan tamu dari Belgia yang akan memberikan pelatihan terkait dengan DNA lingkungan. Itu interaksi-interaksi ini kemudian nanti kami akan berdampak positif bagi bukan hanya kepada dosen kami, tetapi juga mahasiswa. Dan tentunya kalau di Indonesia kami juga sudah menjadi salah satu fakultas yang diperhitungkan untuk pengembangan di bidang kelautan dan perikanan. Iya, yang menjadi kesan adalah keinginan kami untuk bergerak maju, menjadi world class faculty. Dan itu sudah terbukti, ada banyak jejaring kami secara personal dan juga kolaborasi yang dilakukan di tingkat fakultas. Sebagai contoh misalnya, kami memiliki kolaborasi dengan Shanghai Ocean University. Kemarin riset bersama, dan kemudian yang kedua kami mengirim alumni kami untuk mendapat beasiswa dan lanjut studi di sana. Begitu juga dengan namanya MTCRC Korea Indonesia. Mereka menyediakan dana riset dan sudah jalan, dan kemudian mereka menyiapkan beasiswa bagi alumni kami untuk lanjut S2 di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Bulan depan, ini akan ada kerjasama dengan perusahaan Jepang untuk membangun beberapa sarana dan prasarana di Marine Station. Sebut saja misalnya membangun cold storage untuk ikan, membangun ice breaking untuk nelayan yang menangkap ikan, kemudian ditempatkan di situ di cold storage, dan kemudian perusahaan Jepang nanti ini akan mengirim ke Jepang.
Ada lagi yang lain. Ada beberapa alumni kami magang di Okinawa saat ini. Dia masih bukan alumni, masih mahasiswa yang juga magang di sana. Jadi kami sudah berinteraksi dengan masyarakat internasional dan saya yakin itu berdampak positif terhadap pengembangan sumber daya manusia, memberi juga wawasan kepada kami yang ada di fakultas. Ya. Kembali Universitas Hasanuddin terpilih sebagai kampus di Indonesia Timur yang mengirimkan pakarnya untuk menjadi panelis dalam debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum menuju pemilihan Presiden 2024. Kali ini ahli hukum agraria dan sumber daya alam, Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SHMH, terpilih sebagai salah satu panelis untuk debat Cawapres terakhir. Lantas seperti apa tanggapan Profesor Abrar tentang debat tersebut? Simak berita selengkapnya. Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SHMH, mantan Ketua Dewan Profesor yang saat ini menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, telah dipercayakan sebagai satu-satunya panelis debat Cawapres di luar Jawa di kawasan Indonesia Timur. Profesor Abrar menjadi guru besar kedua asal Unhas yang terpilih menjadi panelis setelah mantan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Dwi Aristina Pulubuhu MA, terpilih sebagai panelis dalam debat pemilihan presiden tahun 2019. Keputusan ini diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menetapkan 11 nama panelis untuk debat terakhir calon wakil presiden. Profesor Abrar mengungkapkan bahwa dari ke-11 panelis tersebut merupakan orang-orang yang terpilih yang telah memenuhi 3 syarat utama, yakni kompetensi, integritas, dan independensi. Menanggapi debat Cawapres yang berlangsung kemarin, Profesor Abrar menyatakan bahwa dibandingkan dengan debat sebelumnya, mulai dari pelaksanaan debat hingga jawaban para kandidat, semuanya telah menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan oleh evaluasi yang dilakukan KPU terhadap setiap debat sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas debat yang akan datang. Jadi kalau kita lihat pelaksanaan debat ya dari 1 sampai 4 kemarin terakhir, itu saya kira semakin bagus ya, baik dari sisi kualitas pelaksanaan debatnya maupun juga jawaban-jawaban para paslonnya itu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahwa setiap debat itu dievaluasi oleh KPU. Bahkan saya kemarin terlambat pulang karena kita juga diminta untuk mengevaluasi pelaksanaan debat keempat. Itu nanti akan diterapkan di debat kelima. Jadi KPU itu sangat berkepentingan untuk meningkatkan atau kualitas setiap kali debat. Meskipun demikian, Profesor Abrar tetap menegaskan bahwa pada hakikatnya debat bukanlah sekedar menjawab definisi, melainkan tentang bagaimana para kandidat dapat mengurai kebijakan dan memperdalam strategi yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden guna mewujudkan visi dan misi yang telah dikampanyekan. Dalam konteks debat Cawapres Pilpres 2024, Profesor Abrar Saleng dianggap memiliki keahlian yang sesuai dengan tema debat, khususnya dalam bidang agraria dan sumber daya alam. Keputusan KPU Republik Indonesia untuk memilihnya sebagai panelis debat menunjukkan pengakuan terhadap kualitas dan relevansi internasional dari rekam jejak dalam dunia akademis dan karyanya dalam mengkaji isu-isu hukum yang kompleks. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Suneni Putri Intan, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.